Kita akan belajar tentang eskatologi. Eskatologi, gereja yang menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan pertama sudah dinubuatkan, kedatangan kedua pun sudah dinubuatkan. Kedatangan yang pertama dinubuatkan dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, kedatangan yang kedua pun sudah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam kitab Yoel juga, dan di dalam kitab-kitab Musa, khususnya kitab Kejadian. Dan secara progresif, kedatangan Yesus yang pertama dipertegas oleh para nabi, dan kedatangan Yesus yang kedua kali dipertegas oleh Tuhan sendiri melalui pengajarannya di 4 Injil, dan juga melalui surat-surat, baik surat Paulus maupun surat-surat umum dari para penulis kitab-kitab Perjanjian Baru. Terlebih khusus untuk kitab Wahyu. Kita tidak membahas kitab Wahyu, tetapi eskatologis, hari depan, masa depan, yang membicarakan tentang pengharapan apa yang diberikan Tuhan. Pengharapan apa yang sudah dirancang Tuhan untuk manusia. Itu eskatos. Eskatologis berarti suatu pemahaman pengajaran tentang hari depan, tentang masa yang akan datang. Dan fokusnya lebih khusus berkaitan tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Pada momen itu, akhir zaman terjadi. Jadi bukan akhir zaman yang menentukan Yesus datang, tetapi kedatangan Kristus pada momen itu akhir zaman terjadi. Gereja berada di dalam zaman akhir. Zaman akhir berarti zaman dimulainya secara institusional dan universal kehadiran gereja di muka bumi, dan kemudian sampai kepada Kristus kedatang kembali kedua kali, itu yang disebut zaman akhir. Sedangkan akhir zaman, pada saat Yesus datang kedua kali, memulihkan segala sesuatu, menyempurnakan penebusan, dan sekaligus saat yang sama menyatakan keadilannya, melaksanakan penghakiman dan penghukuman. Nah, itu yang namanya eskatos. Selalu yang diarahkan adalah suatu kondisi akhir. Dan setelah itu, langit dan bumi yang baru. Ini hal yang penting. Memang Tuhan sudah mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di rumah Bapakku, sebelumnya ayatnya, ada banyak tempat. Ada tempat yang disediakan Tuhan, langit dan bumi yang baru. Jadi langit dan bumi yang baru itu kontinuitasnya ada, dan diskontinuitasnya dengan bumi yang lama, langit yang lama itu ada. Kita bisa baca di dalam Petrus. Ayo kita buka Alkitab kita. Di 2 Petrus 3 ayat yang kelima, keenam, ketujuh, 5, 6, 7. 2 Petrus 3 ayat 5, 6, 7. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api yang dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ada 3 fase. Langit dan bumi zaman Adam sampai Nuh. Oke, itu fase pertama. Langit dan bumi dari zaman Nuh sampai sekarang. Dulu dengan air, sekarang nanti akan dihabiskan dengan api. Oke. Lalu ayat 8, 9, 10, 11 itu penjelasan pada akhir zaman, dari zaman akhir sampai akhir zaman. Lalu ayat 12. Ayat 12 saya bacakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dan api dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi di mana surga? Di langit dan bumi yang baru. Nah, ini ada 2 pemikiran yang besar. Yang pertama, bahwa langit dan bumi yang sekarang ini itu akan musnah, lenyap, habis.
lalu Tuhan ciptakan langit dan bumi yang baru. Pendapat ini tidak sinkron dengan ayat 5, 6, 7. Kalau kita mau sinkronkan paralelisnya, jadi ada zaman Adam, Nuh, kita, dan harusnya langit dan bumi yang baru. Jadi ini ada kontinuitas. Kita tetap di bumi ini, tapi bumi ini dipulihkan, disempurnakan. Mengapa kita tetap di bumi ini dan disempurnakan? Karena kita memang makhluk ciptaan, punya tubuh, punya roh, harus ada tempat, harus ada waktu, ruang dan waktu. Yang kedua, kita memang belum menikmati seperti di surga di bumi ini. Karena keberdosaan kita. Ini hal yang perlu kita pahami dengan baik. Jadi keseluruhan ada diskontinuitas. Diskontinuitasnya apa? Tentu tidak ada lagi kejahatan karena manusia yang di sana, di langit bumi yang baru, itu adalah yang sudah mengalami penebusan Kristus dan disempurnakan. Tidak lagi ada air mata. Bahkan di dalam kitab Wahyu, kota dari surga, kota Yerusalem yang baru akan turun ke bumi. Jadi kita bukan naik, tapi kita lihat surga, kota Yerusalem itu yang turun. Kita tidak naik, tapi surga itu yang turun. Ini memang mungkin bagi sebagian orang tidak memahami prinsip Alkitab ini jelas. Dan bahkan di dalam kitab Wahyu, kita baca kitab Wahyu supaya tidak membingungkan kalian. Di dalam Wahyu pasal yang ke-21. Lalu aku, ayat 1-nya, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Itu bukan berarti lenyap, sudah tidak lagi. Kehidupan yang lama sudah tidak ada lagi. Langit yang lama sudah tidak ada lagi. Bukan berarti itu tidak ada betul-betul habis, lenyap, nihil. Tapi sudah diperbaharui. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga. Turun dari surga. Di surga ada siapa? Ada Bapa, Anak, Roh Kudus, ada para malaikat. Di bumi ada siapa? Ada kita manusia. Jadi itu prinsip hal penting tentang eskatos. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan men-share framework. Ini bicara waktu. Ada ruang, ada waktu, linier, progresif, kronos. Rancangan Allah Tritunggal pada momen tertentu, kairos, titik tertentu di kronos, menjadi sebuah momen atau kairos sejarah keselamatan. Kita bisa tahu mulai dari Abraham, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3, hadirnya Mesias, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat Penebus kita, yang diurapi 3 jabatan langsung pada diri pribadinya, Nabi, Imam, Raja, mengajarkan, menyatakan hal kerajaan Allah. Jadi Mesias memulai pelayanannya dengan mengatakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi bicara tentang kerajaan Allah. Jadi kalau berbicara tentang kerajaan Allah, maka kita tahu bahwa itu bicara tentang pemerintahan Allah, berbicara tentang keberadaan, kekuasaan, dan kedaulatannya. Otoritas, kuasa, dan kedaulatannya, kekuatannya, bicara tentang kerajaan. Jadi itu mencakup seluruh karya ciptaannya, seluruh keberadaan dari ciptaannya, dan seluruh waktu, ruang, dan eksistensi yang ada. Itu bicara Allah yang mengatur, menata, mengarahkan, memimpin, sehingga menjadi pernyataan kerajaan Allah. Kerajaan Allah bersifat rohani, kerajaan Allah bersifat kekal, kerajaan Allah itu Allah sendiri yang menjadi rajanya. Kerajaan Allah itu menunjukkan kenyataan kemuliaan dan diwakili oleh gereja, yaitu saya dan kita semua. Gereja yang ada, yang tidak kelihatan sampai akhir zaman, itu mewakili gereja. Gereja bukan kerajaan Allah, kerajaan Allah diwakili oleh gereja. Kerajaan Allah bukan hanya ada di dalam gereja, kerajaan Allah ada di dalam seluruh alam semesta dan segala isinya. Dari mulai awal sampai akhir dan selama-lamanya. Dan kita bisa lihat bagaimana gereja hadir setelah pengakuan iman yang dinyatakan Petrus
dalam Matius 16 ayat 16. Saya bacakan Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ini pernyataan pengakuan Petrus yang dipenuhi oleh hikmat dari Bapa. Karena Tuhan Yesus katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, artinya kerikil. Dan di atas batu karang ini, yaitu dirinya Yesus, aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasai. Mulailah gereja berdiri dan mewakili kerajaan. Gereja wakil kerajaan Allah. Gereja bukan kerajaan Allah. Gereja menyatakan kerajaan Allah, di mana ada damai sejahtera, ada kebenaran, dan ada sukacita. Dan gereja bersifat militan dan merevolusi dan transformasi, bahkan merekonstruksi. Revolusi berarti mengubah dengan mendadak. Mentransformasi berarti gereja itu memperbaharui. Tetapi merekonstruksi berarti menggantikan. Nah, ini belum saya tambahkan satu bagian penting dari gereja. Dan bukan hanya sekarang, tapi juga nanti. Gereja sampai pada akhir zaman, di mana Kristus datang. Jadi akhir zaman bukan menentukan Kristus datang, tapi Kristus datang, itulah akhir zaman. Ini penting ya, jangan dibalik. Sama seperti Allah adalah kasih, tapi kasih bukan Allah. Karena Allah bukan hanya kasih saja, adil juga, suci juga, mulia juga, dan seterusnya. Jadi perlu diperhatikan di akhir zaman, artinya saat Yesus datang kedua kali, pada momen itu ada penghakiman dan ada pembaruan. Penghakiman untuk semua orang, penghukuman untuk orang berdosa, penyempurnaan untuk kita umat Tuhan, untuk gerejanya. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan. Bagian berikutnya, Allah Tritunggal menyatakan penghukuman, dari mulai Kejadian pasal 3 ayat 14 sampai 19 itu penghukuman. Jadi ke penghukuman, kalau kita tahu akibat dosa itu kan kematian, rusak total, dan kita berada di dalam penghukuman. Dan penghukuman kita bisa lihat bagaimana Tuhan menyatakan penghukuman selain diusir dari Taman Eden. Sebelumnya susah payah melahirkan, susah payah mencari nafkah, bahkan kita tahu kondisi rohani kita sudah tidak lagi punya hubungan dengan Tuhan. Tubuh kita akan terpisah dengan roh kita dan kita mengalami kematian. Dan itu yang namanya kematian, keterpisahan. Itu penghukuman. Tapi penghukuman itu belum final. Penghukuman di dalam sejarah kita itu belum final. Kita akan mati, siapapun kita, dalam kondisi dan situasi normal atau tidak normal, dalam situasi kondisi tubuh kita sehat atau sakit, atau ada peristiwa-peristiwa alam yang menyebabkan kita mengalami kematian, meninggalkan tubuh ini, pergi ke rumah Bapa, dan sebelumnya ada yang namanya masa antara, intermediate state. Jadi sebelum pembangkitan, sebelum kebangkitan pada saat Yesus datang kedua kali, itu ada masa antara. Mengapa disebut masa antara? Sesungguhnya di hadapan Tuhan semuanya ini satu titik sudah jelas, sudah, atau bukan kata sudah, present. Ya, seluruhnya dari mulai penciptaan sampai akhir zaman itu present. Tuhan sudah tahu, kalau dalam bahasa kita, bahasa keadaan kita dalam ruang dan waktu, antara kita yang ada, yang masih hidup, dan sampai kepada Kristus datang kedua kali, roh kita, karena kita di dalam ruang dan waktu, itu menanti-nanti kebangkitan. Karena manusia terdiri dari tubuh dan roh, tubuh kita menjadi debu tanah, kembali ke sana, menjadi materi, bahkan habis. Tapi roh kita itu bersifat kekal, tidak habis, tidak lenyap. Nah, roh kita setelah kematian masuk ke masa antara. Yang bisa dalam perjanjian lama disebut dunia orang mati atau dunia orang hidup, di masa antara. Dan di masa antara, apa yang terjadi? Sadar, berbahagia bagi orang percaya. Sadar, menderita bagi orang yang tidak percaya. Jiwanya mengalami kebahagiaan atau jiwanya mengalami penderitaan. Yang disampaikan Tuhan di dalam perumpamaan atau pengajaran tentang orang kaya yang ada, yang meminta supaya diberikan, diutus orang ke keluarganya, ke saudara-saudaranya supaya bertobat, karena dia bilang dia mengalami kesengsaraan. Jadi jiwanya mengalami kesengsaraan, rohnya mengalami kesengsaraan. Sebelum hari penghakiman final, di masa antara pun sudah mengalami penderitaan sementara. Begitu juga bagi orang percaya, sementara dia mengalami kebahagiaan.
yang dalam bahasa Perjanjian Lama disebut Sheol atau dunia orang mati. Kristus menyatakan kepada penjahat di sebelahnya, pada hari ini kau bersamaku di Firdaus. Itu momen kebahagiaan, momen sukacita, masa antara. Karena belum dibangkitkan dia. Dia sama seperti kita nantinya. Tidak ada yang mendahului untuk kebangkitan. Yang ada adalah kita akan mengalami itu. Atau Atanasia. Kita lihat di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Mari kita lihat 1 Timotius 6 ayat 16. Silakan mungkin Jenis bisa membaca ayat ini, 1 Timotius 6 ayat 16. Ya Pak, sebentar saya buka Alkitabnya dulu. Nanti setelah itu yang baca 1 Korintus 15 Timoti ya, ayat 53 sampai 54. Apa sih arti Atanasia? 1 Timotius 6 ayat 16, Jenis, lalu 1 Korintus 15 ayat 53 54 Timoti. Silakan. Oke Pak. Dialah satu-satunya yang tidak takut kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Kata maut gitu, maut. Jadi tidak ada di sana bagi kita. 1 Korintus 15 ayat 53 54. Silakan Timoti. Ya Pak, 1 Korintus 15 ayat 53 sampai 54. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, itu bicara tentang Atanasia. Jadi bicara maut. Lalu akhir zaman, parousia. Ini itu bicara tentang Kristus datang kedua kali. Bagaimana pada saat itu terjadi kebangkitan. Jadi kalau Lazarus bangkit, dia mati lagi. Anak muda dari kota Nain bangkit, tapi mati lagi. Lalu kemudian satu lagi dari anak perwira, kalau tidak salah, itu mati, lalu bangkit lagi. Tapi dia hidup, terus dia akan mengalami kematian untuk masuk ke dalam masa antara. Kalau dia orang percaya, dia orang pilihan, berada dalam kesadaran berbahagia, dan pada akhirnya seluruh manusia akan dibangkitkan. Pada zaman ini banyak yang mati, kondisi pandemi saat ini, sebenarnya bagi orang percaya, kematian itu pintu kebahagiaan. Saya ulangi, bagi orang percaya, kematian itu pintu masuk ke dalam kebahagiaan. Bagi orang yang tidak percaya, kematian itu penderitaan. Dan ketika masa antara, bagi kita, ini kan waktunya kapan gitu ya, akhir zaman. Mungkin ribuan tahun lagi, mungkin ratusan tahun lagi, tidak ada yang tahu kapan Yesus datang kedua kali. Tapi siapapun yang ada di dalam dunia roh, tempatnya ada, sadar, tahu, tapi tidak lagi punya hubungan antara yang hidup dan yang mati. Jadi saya dengan kakek saya, dengan ayah saya, dengan ibu saya, dengan keponakan saya, dengan teman-teman saya yang sudah mendahului saya tidak lagi punya hubungan dengan mereka, mereka juga tidak punya hubungan dengan saya, tidak ada komunikasi dengan mereka, dan tidak boleh ada komunikasi dengan mereka, kecuali dia bidat, atau dia pengajar sesat, atau dia animisme, dinamisme, atau ajaran-ajaran yang non-alkitabiah. Jadi kita tidak lagi berkomunikasi dengan orang mati pun tidak bisa berkomunikasi dengan kita, lalu yang hadir dalam hidup kita itu adalah penyataan roh jahat untuk mengelabui kita. Dan kita tahu bahwa pada momen di mana ada di sini, di masa antara, kita nanti akan dibangkitkan. Dan diberikan tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan bagi orang percaya, tubuh binasa bagi orang yang tidak percaya. Tubuh itu dari mana asalnya tidak dijelaskan, apakah dari debu tanah, atau memang disusun balik oleh Tuhan, tidak ada yang tahu elemennya dari mana, tapi ada tubuh, fisik, materi, untuk menjadi kemah bagi roh kita, atau tempat dari roh kita. Jadi menjadi utuh kemanusiaan kita. Karena waktu masa antara tidak utuh di kemanusiaan kita. Kenapa tidak ada tubuh di sini? Di sini tidak ada tubuh. Kita di sini ada tubuh, tubuhnya akan jadi debu tanah. Di sini tidak ada tubuh, roh saja. Rohnya sudah tidak berkomunikasi dengan kita, dan kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka, dan mereka yang ada di sini menanti masa antar itu, menanti akhir zaman, kebangkitan, dan ada penghakiman atau penghukuman. Ini yang terjadi. Jadi ini hal yang perlu kita lihat dan kita pahami dengan baik. Lalu ada namanya aptarsia, 2 Timotius 1 ayat 10. Silakan untuk satu orang lagi, teman kita Francisca. Tolong baca 2 Timotius 1 ayat 10. Francisca ada nggak ya? Nama Francisca? Ada, Pak. Oh iya. Saya takutnya salah nama gitu.
Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Iya. Siapakah yang mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa, Francisca? Yesus Kristus. Kapan itu kita terima secara sempurna? Bisa diulang nggak, Pak? Kapan itu kita dapatkan, kita terima secara sempurna? Nanti. Yaitu disitulah pada saat kedatangannya yang kedua kali. Nah, itu dia. Dan atanasia, maut tidak lagi berkuasa dan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Di mana hidup kekal itu? Di surga. Ya, surga itu di mana? Di langit dan bumi yang baru. Di sini. Bukan di atas. Hanya Bapa, Anak, Roh Kudus dan para malaikatnya. Dan kita tahu surga turun lalu kita bahagia. Already but not yet, katanya hari-hari terakhir itu udah di sini namun belum sepenuhnya. Nah, akhir zaman yang hari-hari terakhir yang already itu kayak gimana sih, Pak? Apa kayak udah banyak nabi-nabi palsu atau gimana, Pak? Oke, good question. Already and not yet itu di dalam konteks pemaparan, pemahaman, penjelasan mengenai kerajaan Allah. Tuhan Yesus pernah memberikan penjelasan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah sebab kerajaan Allah ada di antara kamu. Bertobatlah sebab kerajaan Allah akan datang. Itu 3. Momennya berbeda. Pertama sekali dia menggambarkan tentang dia datang. Kedua kali dia menggambarkan bahwa dia sudah menyatakannya di antara murid-murid. Lalu ketiga kali dia sedang mengatakan nanti kita menikmati kerajaan Allah. Jadi ada eskatologisnya di dalam konteks kerajaan Allah itu. Already karena semua sudah selesai penebusan yang dikerjakan Kristus. Itu dikaitkan dengan pekerjaan Kristus dan penerapannya atas umat Tuhan. Itu namanya already. Already kenapa? Karena ketetapan Allah menebus umatnya yang dalam sejarah diberikan nubuatnya dan digenapi oleh anaknya Yesus Kristus melalui inkarnasi, serta diterapkan oleh Roh Kudus, maka seluruh penebusan, baik pribadi, penebusan kosmos, alam semesta, bumi dan segala isinya, di dalam Kristus, itu sudah selesai, tapi belum lengkap, belum sempurna. Mengapa? Pertama, karena ini masih zaman akhir, di mana setan, roh jahat, belum dihukum final. Kedua, karena orang-orang jahat masih melakukan kejahatan. Ketiga, karena kita masih mengenakan tubuh yang rapuh ini. Keempat, karena kita sendiri masih di dalam progresif iman. Dan yang kelima, karena apa yang dijanjikan Tuhan secara progresif sempurnanya nanti di akhir zaman dan di langit dan bumi yang baru. Dan yang terakhir adalah mengapa belum? Karena memang Kristus belum datang kedua kali menyempurnakan semua. Jadi already, yes, dengan iman kita percaya bahwa saya, Anda, kita semua umat Tuhan, invisible church, sudah menerima keselamatan. Dengan iman kita percaya kita adalah warga kerajaan surga. Dengan iman kita percaya bahwa rumah kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan di langit dan bumi yang baru. Dengan iman kita percaya bahwa kita akan menikmati damai sejahtera, sukacita, kebenaran yang sempurna. Nanti, sekarang kita menanti-nantikan. Mengapa belum? Karena faktanya kita berhadapan dengan setan dan roh jahat yang melayang-layang di permukaan udara kita, di atmosfer ini, di lingkungan kita, yang mau mencobai merusak kita. Kita faktanya berhadapan dengan orang-orang jahat, orang-orang dunia. Kita faktanya masih bergumul dengan diri kita yang sedang mengalami progresif iman, pertumbuhan iman, dan kita faktanya masih menggunakan tubuh ini. Nanti kalau ada tubuh kemuliaan, kita tidak lagi berbuat dosa dan tidak mungkin lagi berdosa. Nanti, itu yang namanya already and not yet. Semua janji Tuhan belum semuanya kita nikmati. Tapi janji itu kita sudah terima. Ibaratnya sudah ada apa yang
diberikan, disediakan Tuhan di dalam hidup kita. Sudah lengkap. Alkitab sudah, penebusnya sudah, umatnya sudah, dan masih banyak lagi yang akan lahir sepanjang zaman akhir yang menunggu Injil, yang nanti bersama-sama dengan kita berada di langit dan bumi yang baru. Nah itu. Jadi di sini jelas sekali bahwa itu already and not yet, belum. Maka tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Kita sanctification, progressive sanctification, gereja yang bertumbuh, berakar, berbuah. Progresif. Ya kan, progresif itu bertahap sampai final, tapi belum sempurna. Kapan sempurna? Nanti. Pada momen di mana Kristus datang kedua kali. Disempurnakan. Maka ada narasi penciptaan, kejatuhan, penebusan, lalu penyempurnaan, consummation. Nah, itu dia. Jadi di situ kaitannya. Kalau misalnya yang ajaran-ajaran sesat gitu Pak, kayak saksi Yehova atau Mormon, itu masih mungkin nggak sih Pak mereka tuh memperoleh keselamatan? Kalau misalnya memang mungkin, gimana caranya gitu Pak biar mereka bisa kembali ke jalan yang benar? Karena mereka kan sekarang aja mereka udah punya kepercayaan kepada pengajaran sesat itu gitu loh Pak. Gimana caranya kita biar bisa bikin mereka tuh kayak kembali ke jalan yang benar gitu Pak? Pertama, yang mengubah hati manusia itu Tuhan, Roh Kudus, Firman. Jadi kalau kita nggak bisa mengubah hati, sepinter-pinternya kita berteologi, sepandai-pandainya kita berbuat baik, sehebat-hebatnya kita berbagi kasih dengan dia, yang mengubah hati manusia untuk kembali kepadanya hanya Allah itu sendiri, Roh Kudus, dan Firman-Nya. Kita tidak bisa mengubah hati manusia untuk kembali. Yang kedua, ajaran sesat sampai akhir zaman akan ada. Tapi apakah semua orang yang ada dan mengikuti ajaran sesat itu sepenuhnya semuanya adalah orang-orang yang binasa? Tidak tentu. Bisa saja mereka ikut-ikutan. Mereka belum pernah dengar dari kecil hal yang benar. Mereka bisa saja adalah orang-orang yang melakukan kepercayaan seperti itu karena kita yang sudah tahu nggak pernah ngajarin, nggak pernah tegur, nggak pernah kasih koreksi yang keras, yang tegas. Kita terlalu lembut sehingga mereka sedang menuju kebinasaan pun, ya udah, ayo ikut aku, tidak tegas. Kalau kita menyeberang sebuah jalan dan kita tahu ada orang yang mau menyeberang dan kita lihat persis, kita lihat depan mata kita, ada mobil yang begitu kencang mengarah kepadanya. Masa kita bilang hati-hati ya? Nggak mungkin. Kita bisa jadi harus keras tarik kalau bisa teriak, oh jangan ke situ, hati-hati, lari kencang. Gitu. Kita orang yang sangat baik hati, sehingga kadang-kadang melukai hati Tuhan. Nah ini kalimat yang sangat keras saya katakan. Kita kadang-kala sangat baik hati sehingga melukai hati Tuhan. Kenapa? Tuhan mau orang itu selamat, Tuhan mau kita yang mengajarkan kebenaran dengan tegas, keras, dan jelas, tapi kita terlalu lambat untuk memberikan. Karena takut tersinggung. Takut tersinggung. Saya makin tua makin sadar, saya tidak peduli lagi orang tersinggung atau tidak. Kalau kebenaran yang saya sampaikan dengan cinta dari Tuhan, maka saya tidak lagi khawatir dengan apa kata dunia, apa kata orang. Saya harus menegakkan kebenaran. Kan kita takut begitu kan? Takut tersinggung. Takut kita dimusuhi. Karena kita maunya kita diterima. Tidak ada orang yang bisa menerima kita sempurna. Di kelas ini ada 45 mahasiswa. Saya nggak yakin semuanya betul-betul senang dengan cerita saya dan penjelasan saya, nggak yakin. Bahkan John Calvin mengatakan, di gereja, kalau ada 2 saja yang setuju dengan pengajaran yang saya sampaikan dari Alkitab, sudah puji Tuhan. Maka kalau ada di antara gereja, jemaat yang seperti itu tidak menjadi masalah. Nah kita terhadap orang yang cemplung ke saksi Yehova, cemplung ke ajaran bidat, Mormon, dan sebagainya. Lalu kita bilang, ayo, mari ke tempat saya. Di sana tuh ada banyak loh, berkat-berkat, mukjizat-mukjizat, kemurahan hati. Belum dia bertobat sudah mati. Nggak menikmati pertanggungjawaban. Jadi siapa yang salah? Kita. Yang banyak tahu dituntut lebih banyak. Itu prinsip. Yang banyak diberi, dituntut lebih banyak memberi. Nah, ini prinsip ekonomi ya. Ekonominya Kristen lain. Kalau banyak menerima, kaya dong, tidak. Yang banyak menerima dituntut lebih banyak memberi. Jadi kalau bagaimana dengan sikap kita terhadap mereka? Ya kita tegur keras. Dengan cara yang lemah lembut.
Wah, keras tapi tidak kasar. Lemah lembut itu maksudnya tidak kasar. Mulut kita, kata-kata kita pilih. Diksinya kita pilih. Jangan kasar, tapi keras. Bagaimana caranya? Latih diri kan. Menjadi entrepreneur di dalam zaman sekarang itu adalah modalnya apa? Berkata-kata dengan baik. Karena semua sudah bisa kita pakai kok, kita bisa gunakan. Mungkin ada di antara keluarga, teman, kerabat, saudara yang kita kenal. Mungkin. Kita beri teguran. Tentu sebelum kita tegur apa? Masih ingat apa penjelasan saya di WDK 2? Banyak-banyak berdoa untuk orang itu. Kita kasihan sama orang itu, tapi kita nggak pernah berlutut berdoa menangisi dia. Berapa lama kita berdoa? Sampai Tuhan gerakan baru kita bisa bicara sama dia, atau dia sendiri bertanya kepada kita. Jangan menangisi penderitaanmu sendiri, maka nangisilah penderitaan orang lain. Saya tangisi adalah Tuhan yang kena COVID ini sudah terima Tuhan belum? Tuhan yang sudah kena COVID ini sudah beriman belum kepada? Bukan soal sembuhnya. Sembuh bagi Tuhan tidak ada yang mustahil menyembuhkan. Tapi iman, keselamatan itu anugerah. Dan kita minta belas kasihan Tuhan. Please Lord. Tuhan, berikanlah iman menyelamatkan itu kepada mereka. Karena mereka yang di dalam kegelapan menuju kepada kebinasaan. Nah, orang-orang sesat itu akan ada sampai akhir zaman. Jadi bahkan makin keras malah. Makin beragam. Kan saya sudah katakan bahwa di dunia ini ada 4.000 lebih agama dan kepercayaan. 4.000 lebih, bayangkan. Orang membuat agama, mempercayai agama, tapi belum tentu bertuhan. Kasihan sekali. Memang, tapi faktanya begitu. Saya juga makin lihat, makin banyak orang bodoh amat dengan agama. Nggak peduli dengan agama. Ternyata memang sudah dinyatakan di dalam surat Paulus kepada Timotius. Ada orang-orang yang bodoh amat dengan agama, melawan orang tua, tidak peduli dengan kebaikan dan sebagainya. Faktanya sekarang, bodoh amat dengan protokol kesehatan, kerumun bikin masa, akhirnya rusak semuanya. Apakah mereka tetap sadar untuk mengakui kebenaran? Tidak, mereka tetap jahat kok. Tetap kemana-mana nggak pakai masker. Saya kemana-mana sekarang keluar rumah bukan hanya 1 masker, 2 double. Begitu masuk saya semprot. Kenapa? Saya mau taat. Soal kematian Tuhan yang menentukan. Soal taat tanggung jawab kita. Bahwa bagi orang percaya, kematian adalah pintu masuk kebahagiaan, Pak. Tapi kalau misalnya orang itu bunuh diri, itu apakah memang sudah waktunya dia mati, atau rohnya dia tuh diterima di intermediate, atau gimana ya, Pak? Ya, oke, thank you, Leslie. Bunuh diri ya, kasus bunuh diri ini sangat spektakuler. Raja Israel pertama itu mati bunuh diri ya. Namanya raja apa? Raja Israel pertama, Leslie? Saul ya, Pak? Saul ya, mati bunuh diri. Kenapa dia mati bunuh diri? Karena dia pertama khawatir kalau dia dibunuh itu berarti menaklukkan kerajaan Israel, karena konsepnya seperti itu, raja mewakili seluruh kerajaan. Kedua, raja juga mewakili siapa yang disembah. Jadi dia punya konsep yang begitu walaupun dia paham bahwa itu adalah kesalahan. Siapa lagi yang mati bunuh diri? Yudas Iskariot. Yudas Iskariot itu mati bunuh diri. Dia tahu bahwa apa yang dilakukannya salah, dia nyesel tapi dia tidak bertobat, nyesel tapi dia bunuh diri. Banyak kasus bunuh diri sekarang ngetren di Jepang, sudah menjadi sebuah kebiasaan buruk tentunya, tidak perlu kita tiru. Bahkan juga orang-orang yang frustasi dan putus asa karena tidak diterima oleh sesama atau tidak bisa mencapai apa yang diambisikan, akhirnya mati bunuh diri. Nah, bunuh diri itu kehendak Tuhan? Tidak. Jawabannya tentu tidak. Lalu, pada momen itu bisa berarti kita, karena kematian itu Tuhan yang menentukan, nah ini menjadi misteri. Apakah kita bisa mematikan diri kita sehingga Tuhan agree dengan bunuh diri itu? Jadi kita misalnya ya, ada orang yang mati bunuh diri. Kenapa kamu mau bunuh diri? Ada tulis dalam suratnya gitu. Saya sedang sinkron dengan hatinya Tuhan, pada momen itu saya harus mati. Kacau banget ya kalau punya konsep begitu ya. Tuhan tidak mengendaki. Jadi tidak kontradiksi loh tentunya. Tidak kontradiksi. Tapi pertanyaannya, sekalipun ada orang bunuh diri, tetap Tuhan berdaulat bahwa waktunya orang itu mati ya mati. Nah, ini sulit dimengerti. Karena kan kita tidak pernah tahu kapan momennya bunuh diri. Bahkan kalau ada misalnya, saya punya kasus bibi saya, jadi kakaknya ayah saya, kakak perempuan ayah saya, itu bibi saya. Mengalami pendarahan yang berat, berminggu-minggu lah, nggak sampai berbulan, tapi karena di ruang ICU, akhirnya biaya habis. Jadi cuma mesin doang. Jadi vegetatif, dalam konteks medis itu namanya vegetatif, jadi orang yang cuma kasih selang makan gitu. Tapi habis nih, harta habis, tanah habis, semua habis. Berpikirlah anak-anaknya dan cucunya. Kita hentikan saja. Tanda tangan, tetap dibawa ke ambulan,
dibawa ke rumah, begitu dicopot peralatannya di rumah, habis. Karena memang sudah rusak, otaknya sudah rusak, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan dirinya sudah habis. Ada yang modelnya seperti itu. Jadi keluarga mengizinkan terjadi. Tapi kalau di Indonesia, saya tidak tahu di luar ya, aturan hukumnya bagaimana. Kalau ada yang mati, dokter yang memberikan, ayo matikan aja gitu. Ini udah nggak boleh, nggak bisa itu. Tapi di negara lain, saya kurang tahu negara mana yang pastinya, undang-undangnya juga tidak tahu undang-undang apa namanya, ada yang seperti itu, mengizinkan karena kondisinya memang tidak memungkinkan. Nah ini mati bunuh diri, ada yang mati seperti itu. Lalu kaitannya dengan mati berperang. Siapa yang tahu musuh itu menembak kita? Momennya. Kan namanya perang kan mempertahankan kehidupan daripada satu kelompok atau kehidupan dari satu bangsa. Berperang, seperti kakek saya berperang melawan Belanda dan Jepang. Pada waktu zaman Jepang kakek saya akhirnya dipenjara, tapi puji Tuhan bisa lepas dan bisa bebas dan akhirnya mendapatkan bintang jasa sebagai pahlawan dan dikenakan apa namanya itu tanda kehormatan dia waktu dia meninggal. Tapi waktu dia ditangkap, waktu dia berperang melawan Belanda dan Jepang, tidak ada yang tahu kapan. Dia cerita beberapa bagian tubuhnya yang kena peluru, ya kan, dan badannya yang dipukuli sampai bongkok habis, patah tulang punggungnya, dan teman-temannya banyak yang mati. Perang, kemudian tadi saya katakan kondisi di Alkitab, ada yang mati. Sekarang di konteks pandemi, banyak yang mati yang kita tidak mau. Nah, di dalam situasi yang seperti itu pun, tetap Tuhan berdaulat, momennya, caranya, kalau manusia masing-masing harus bertanggung jawab dengan hidupnya, tapi pada momen itu Tuhan menyatakan kehendaknya dia mati, ya mati. Jadi pada momen seperti itu, kematian tetap berada di dalam kedaulatan Tuhan. Setiap cara manusia mati dengan cara yang tidak wajar, itu tanggung jawab manusia itu kepada Tuhan. Jadi ada kedaulatan Tuhan, ada tanggung jawab manusia. Manusia bebas, tapi tidak mungkin keluar dari kedaulatan Tuhan. Nah ini menjadi, sekali lagi, di antara kedaulatan Tuhan dengan tanggung jawab kita pada momen mati bunuh diri itu misteri. Kenapa ada pikiran seperti itu? Konseling saya yang sederhana karena putus asa, frustasi. Tapi kita nggak tahu yang lain. Misalnya kalau di Jepang itu mati bunuh diri karena apa? Gagal tugas, harakiri ya. Tak pikir harakiri itu karena bunuhnya itu di kiri gitu, lambung kiri. Ternyata bukan. Itu budaya gitu. Saya punya harakiri karena lambungnya gitu ambil pakai samurai gitu. Ternyata bukan. Itu culture-nya aja. Memang disitulah momen mereka. Karena malu, budaya malu akhirnya bunuh diri. Ada yang begitu. Nah disitulah kita membuat sebuah yang namanya tadi rekonstruksi, mengubah cara hidup lama itu menjadi hidup baru. Kalau Tuhan kehendaki, kita mati bertanggung jawab. Jangan melakukan hal yang sejelek apapun. Mari kita bertanggung jawab. Kalau kita gagal, kurang, sangat banyak kelemahan, itu biasa. Nggak ada orang sukses dimulai dari sukses. Orang sukses dimulai dari gagal. Petrus gagal loh. Murid-murid banyak yang gagal, kabur kok. Tapi mereka dipakai Tuhan. Tapi jangan pula saya mau gagalkan diriku, lalu supaya aku sukses. Nah, itu namanya orang yang nggak normal lagi gitu ya, nggak normal lagi berpikirnya. Saya mau sukses, saya gagalkan dulu lah. Saya mau sukses dapat nilai A WDK 3, maka untuk UTS dan UAS saya gagalin. Nanti kalau saya ngambil lagi saya bisa dapat A. Nah itu nggak benar, gitu. Itu nggak benar. Nah, gagal bukan rencana. Gagal karena memang kondisi, situasi, keadaan yang memungkinkan kita gagal, ya kita gagal, akui. Tapi jangan putus asa sampai bunuh diri. Pak, saya mau nanya dong, ini yang tentang karya keselamatan. Dulu tuh saya pernah dikasih tahu tentang predestinasi. Jadi kan kalau misalkan udah ada predestinasi ini, artinya kayak apapun yang kita lakuin tuh sia-sia nggak sih, Pak? Atau gimana? Predestinasi kan ketetapan Allah ya. Jadi ada yang percaya namanya double predestinasi. Jadi ketetapan Allah yang diselamatkan dan yang binasa. Dan tidak perlu teori predestinasi double atau single. Yang pasti ada yang binasa, ada yang selamat. Nah, predestinasi itu distin kan takdir ya, takdir atau yang ditetapkan gitu ya. Sebelum segala sesuatu terjadi dalam sejarah sudah ditetapkan. Berarti itu di dalam misteri kekekalannya Allah. Who knows? Siapa yang tahu gitu. Oke. Lalu dalam sejarah baru kita sadar, kita dipanggil, kita terima Tuhan Yesus, kita menikmati hidup bersama Kristus. Tapi faktanya kita sudah berdosa dalam hukuman, lalu kita diberi anugerah khusus, diberikan keselamatan. Nah, ada orang yang berpikir kalau sudah dipredestinasi, berarti saya melakukan apa saja bebas. Karena saya pasti diselamatkan. Pasti orang itu bukan orang percaya. Atau ada orang yang bilang, ngapain sih berbuat baik
toh nanti aku juga tidak yakin bahwa aku diselamatkan. Maka orang seperti itu pastilah orang itu belum orang percaya, belum dilahirkan baru. Karena keselamatan bukan diperoleh dari perbuatan baik saya, tapi karena saya sudah diselamatkan, maka dengan ucapan syukur saya kepada Tuhan, saya berbuat baik sebagai tanggung jawab. Nah, ada orang yang mengatakan, kalau begitu saya berbuat baik supaya Tuhan berkenan kepada saya, lalu saya diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang berkenan karena semua perbuatan baik kita, menurut Roma pasal yang ketiga, kalau kita baca ayat yang ke-10, 11, 12, 13, itu kita bisa lihat dari ayat 9 juga bahwa tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang berkenan. Bahkan di dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan bahwa perbuatan baik kita, perbuatan saleh kita itu seperti kain kotor. Kain kotor itu apa ya? Kalau dalam bahasa yang aslinya itu adalah yang di dapur itu loh, yang sudah sudah kotor banget gitu lah, nggak bisa. Dan kesalehan kita seperti itu. Bahkan Yesaya mengatakan bibir ini najis. Nggak bisa layak menerima. Jadi karena kondisi kita seperti itu, maka perbuatan baik apapun yang kita lakukan tidak akan membawa kita beroleh keselamatan. Tetapi kalau kita sudah dianugerahkan dalam sejarah hidup kita, dipanggil, dianugerahkan keselamatan, diberikan hati yang baru, lalu kita mengerjakan keselamatan, karena memang itu merupakan ucapan syukur kita kepada Allah yang memberikan keselamatan. Ternyata ucapan syukur kita dijadikan apa? Dijadikan upah oleh Tuhan. Luar biasa ya, Tuhan itu double baiknya ya, bukan double baik lagi ya. Sangat baik gitu loh. Kita berbuat baik karena merasa bersyukur karena aku sudah diselamatkan. Tetapi Tuhan tidak hanya sekedar, oh ya good, Ruby bagus, kamu sudah berbuat baik, memang kamu bersyukur. No. Bukan hanya itu. Tetap aku akan berikan kamu upah nanti di langit dan bumi yang baru. Kan itu namanya apa ya? Double gitu. Jadi 100 kali lipat, 30 kali lipat bukan di bumi ini, di surga nanti. Ada mahkota mulia yang diberikan bagi orang-orang yang setia melayani Tuhan. Stefanus itu artinya mahkota yang mulia. Stephen itu artinya mahkota. Jadi kita dapat mahkota yang mulia. Bukan karena saya berbuat baik untuk mendapatkan keselamatan, tapi karena keselamatan yang dianugerahkan Tuhan berdasarkan predestinasi Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang yang kelihatannya baik, tapi dia tidak masuk surga, Pak? Biasanya kebaikan yang diperolehnya adalah anugerah umum. Sama seperti mujizat itu bagian daripada karya umum bagi setiap orang. Kalau Tuhan mau menyembuhkan, Tuhan bisa sembuhkan. Tapi tidak menyelamatkan, itu bisa terjadi. Jadi orang yang berbuat baik, apakah akan diselamatkan karena perbuatan baiknya? Tidak. Mengapa? 1000 kebaikan dengan dosanya, itu ibaratnya setetes air dibandingkan dengan samudra lautan. Apa yang terjadi? Ya, lautan. Kalau kita berbuat baik terus untuk mencapai keselamatan, kita hanya dilihat, ya samudra dosa kita penuh. Nggak ada kebaikan kita setetes pun kita bisa anggarkan apa ya? Yang bisa banggakan gitu ya kita. Tuhan, aku udah buat ini nih. Mana? Nggak ada, nggak kelihatan. Kenapa? Setetes. Gitu. Tapi yang menarik bagi Tuhan, bagi kita juga, ketika kita diselamatkan, setetes saja perbuatan baik Tuhan tetap apresiasi. Itu amazing grace. Itu nama saya bilang amazing grace. Bahwa apa yang diajarkan Alkitab itu benar. Dan minta hikmat dari Tuhan. Memang jangan kita konsep hyper grace lah, konsep yang religiusitasnya supaya berbuat baik. Kita bukan itu. Kita orang yang realistis. Saya terima firman, saya yakini saya orang percaya, saya diselamatkan, saya berbuat baik. Siapapun, dalam kondisi apapun, saya harus berbuat baik. Bukan sebagai cara saya untuk diperkenan Tuhan, tapi cara saya untuk bersyukur kepada Tuhan. Itu penting. Nah, Allah itu kan nggak pernah kasih kita pastinya cobaan lebih daripada kemampuan kita. Tapi kenapa masih ada aja banyak kasus bunuh diri gitu ya, Pak? Secara personal ya untuk yang masalah yang bunuh diri sih lebih ke mental breakdown ya. Kalau memang mereka udah reach to limit, mereka udah nggak sanggup. So, kayak misalnya di Jepang atau di Korea gitu kan, itu tingkat bunuh diri kan lumayan tinggi juga tuh. Itu biasanya mental breakdown ya karena itu udah nggak antara malu atau nggak kuat dalam ngadepinnya itu, nggak sanggup dalam ngadepinnya. Paling itu sih kalau personalnya dari saya. Sebenarnya kalau dari personal saya sendiri kayak untuk ngejudge saya nggak berani menghakimi gitu loh. Saya tahu kayak memang dalam Alkitab bunuh diri itu dosa gitu, itu memang yang betul. Tapi untuk ngejudge seseorang saya nggak bisa gitu loh. Kayak karena ya kayak tadi mungkin yang disebutkan kayak mungkin ada
permasalahan mental dan lain-lain gitu. Jadi kayak ya sebenarnya saya nggak bisa ngejudge gitu. Tapi walaupun saya tahu kayak bunuh diri itu salah, tapi saya nggak bisa ngejudge karena saya nggak pernah ada di posisinya. Tapi kalau mungkin untuk saya personally, kalau misalnya mungkin kayak saya punya teman yang dia mungkin ada masalah mental, ya saya akan bantu dia untuk mengatasinya itu dengan cara yang benar gitu. Misalnya mungkin pergi ke psikiater atau psikolog gitu. Karena kan maksudnya sebenarnya masih banyak cara untuk menyelamatkan seseorang sebelum terlalu terlambat gitu loh. Jadi kayak mungkin sebagai orang Kristen mungkin kita lebih peka aja kali ya kepada sekeliling kita gitu. Kalau misalnya kita tahu ada teman yang mungkin dia lagi ada permasalahan mental, ya kita membantu gitu. Kalau itu dari saya sih, Pak. Kita jangan cepat-cepat mengambil keputusan, lebih tepatnya bukan mengejudge. Karena menghakimi itu adalah tanggung jawab orang Kristen. Menyatakan kebenaran itu penghakiman. Jadi kalau misalnya Pak Rudi Silitonga itu memeriksa UTS, itu sedang menghakimi kalian. Mana yang benar, mana yang salah. Ya, jadi jelas harus diperlakukan menghakimi. Tapi jangan cepat-cepat mengambil keputusan terhadap nasib orang lain. Itu memang harus. Kita harus banyak pertimbangan. Tadi pertimbangan tadi yang Abigail lihat, mungkin kita tidak memakai sepatu pergumulannya dia. Kita melihat fenomenanya, tapi bukan nomenanya. Artinya esensi persalahannya apa? Tadi saya sudah singgung masalah culture-nya orang Jepang atau culture-nya orang Korea gitu. Rasa malu itu bisa memicu dia untuk mengambil satu tindakan yang rasa itu terhormat. Saya ulangi ya, karena itu culture malu, dia rasa bunuh diri itu rasa satu kehormatan. Lebih baik dia mati bunuh diri sebagai sebuah kehormatan daripada dia malu seumur hidup sampai anak cucu tahu. Nah, itu yang terjadi. Nah, merekonstruksi, mengubah, men-changing orang punya mindset begitu hanya pekerjaan Roh Kudus. Sepinter-pinternya psikolog maupun psikiater, saya punya adik psikiater, sudah hampir 30 tahun di dalam menghadapi orang-orang yang seperti itu gilanya gitu, tanda kutip, karena dia juga pernah observasi terhadap orang-orang seperti itu. Selalu saya ingatkan dia, yang mengubah hati orang itu Tuhan, bukan teori kita. Nah, mengapa begitu banyak tadi tekanan jiwa, macam-macam. Tapi kita harus menghakimi dengan pertimbangan yang tepat, tetapi tidak buru-buru mengambil suatu keputusan terhadap orang itu. Ini adalah perlu hikmat. Sama seperti di pengadilan. Pengadilan dijadikan wakil keadilan Tuhan untuk menghakimi orang jahat. Orang yang jelas ada kesalahan, ada kejahatan, ada saksi. Tapi dia tidak buru-buru menjatuhkan vonis. Walaupun sudah ketahuan jahat. Sudah jelas ada buktinya. Tapi tidak buru-buru. Karena perlu adanya pertimbangan-pertimbangan lain. Misalnya, selama ini dia pernah nggak di penjara? Selama ini pernah nggak berbuat jahat? Jadi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang perlu untuk didengar oleh sang hakim. Dan kalau sudah, maka dijatuhkanlah hukuman setelah mendengarkan pembicaraan dari pembela, dari jaksa, dari saksi yang memberatkan maupun yang meringankan, lalu diambil keputusan. Penghakiman harus terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Tetapi pertimbangan mengambil keputusannya harus betul-betul memperhatikan keseluruhan. Nah, itu namanya hakim yang adil. Karena saya senang film-film tentang kehakiman begitu. Jadi saya belajar banyak hal berkaitan dengan itu adalah hakim punya hati nurani, tetapi juga hakim punya rasi. Dan hakim harus menegakkan itu. Sama seperti orang Kristen. Ketika ada kesalahan, ada ketidakbenaran, kita benar-benar mengatakan bahwa ini salah. Tapi kita perlu pertimbangan yang matang, yang mendalam, bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat, proporsional, sehingga keadilan dinyatakan, tetapi juga kita mengerjakannya dengan hati nurani yang betul-betul di dalam kasih Tuhan. Nah, memang kesulitan-kesulitan seperti itu tidak mudah. Saya katakan, mengapa mereka masih melakukan bunuh diri bagi saya, selain culture dan pergumulan-pergumulan berat di dalam diri orang itu. Satu hal, mereka belum belajar banyak hal tentang hidup ini. Mereka seringkali ya dunianya sempit gitu. Dunia sempit. Ya, mari kita kasih. Saya dorong untuk kalian itu membuat ya banyak penjelasan kepada masyarakat. Ya, jangan main TikTok hanya untuk joget-joget aja begitu. Main Instagram untuk tampilkan selfie saja. Ayo coba dorong di masa Covid ini. Dorong, manfaatkan media sosial untuk berbagi. Supaya yang putus asa menjadi teguh imannya. Yang lemah menjadi kuat.
imunnya, dan kita tetap semangat. Ya, saya nggak henti-henti mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah keringkan tulang. Mari kita bagikan itu. Kita share kepada yang lain dengan penuh sukacita.